Oke, selamat petang kepada kita semua. Oke, jadi sambil menunggu lagi kedatangan ramai lagi orang-orang, saya lihat di sini macam ada muka yang sedih, ada muka yang senyum-senyum. Jadi saya mau bawa kita semua bergembira. Jadi pesong kita nyanyiin lagu Saya Bergirang. Sebelah sini saya mau bertanya, sebelah sini menjawab. Terus nanti sebelah sini menjawab, sebelah sini bertanya, sebelah sini menjawab. Boleh? Oke.
Baiklah, terima kasih karena sudah menyanyi dengan penuh semangat. Sekarang mari kita nyanyi lagu Ini Kebenaran. LPMI Sudahkah Darahmu Yesus. LPMI 57. Lagu seterusnya mari kita nyanyi LPMI 50 Dunia Bapakku. Dunia
di Bukit Kulkota LPMI 59.
saya akan serahkan kepada pemimpin acara. Oke, terima kasih dua orang adik tadi dalam memimpin puji-pujian sebentar tadi dan diiringi daripada praise team. Selamat malam semua. Apa kabar? Sehatkah? Coba lambai-lambai dulu. Oke, bagus, sehat semua. Oke, sekali lagi selamat malam, salam damai saya ucapkan kepada kita punya pendeta, penceramah kita bersama dengan istri. Dorang rindu sudah mau balik Endon, ya kan? Betul nggak, Pastor? Rindu mau balik kampung sudah? Belum lagi kan? Oke. Pastor Benedict, dan Pastor Mark, EJK dan seterusnya anggota-anggota gereja daerah Melang Lama. Selamat datang ke KKR kita pada malam ini. Malam ke berapa sudah? Malam ke 5, malam kelima sudah. Oke, alright. Jadi seperti biasa sebelum kita mendengar pelajaran daripada pelajaran kita pada malam ini, kita akan menyoal dahulu. Ada 3 kuis, Jadi untuk makluman kita pada malam ini, kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan kabel sekolah sahabat ataupun buku-buku, Anda boleh melewati dia di pintu hadapan, pintu masuk, yang mana ini disediakan oleh mahasiswa teologi daripada Siantar. Jadi mungkin bila-bila masa ada kelapangan, Anda boleh melawat di pintu hadapan masuk itu untuk kita mendapatkan kabel-kabel sekolah sahabat dan juga buku. Oke, alright. Ini daripada mahasiswa teologi daripada Siantar. Oke, jadi seperti biasa di tangan saya ini kita ada 3 buah buku hadiah kepada sesiapa yang berjaya menjawab kuis kita pada malam ini. Dan ada 3 penanda buku dan dia akan pilih mana satu yang dia mau. Boleh ya? Oke, sudah bersedia? Kamu sudah bersedia? Oke, soalan pertama kita buka kepada calon baptisan dahulu. Jadi seperti biasa, EJK dan ahli keluarga tidak boleh menjawab, dan kita secara adil kepada sesiapa yang sudah menjawab, jangan dulu kita bagilah. Kalau tidak dapat jawab baru kita bagi. Boleh kita begitu? Baru adil kan? Baru adil lah. Oke. Sudah sedia calon baptisan? Sudah sedia? Soalan yang pertama. Dalam bahasa Yunani terdapat beberapa kata mahkota. Apakah nama tersebut dalam bahasa Yunani dan maksudnya? Ulang suara. Dalam bahasa Yunani terdapat beberapa kata mahkota. Apakah nama tersebut dan maksudnya? Itu dia. Dia sudah berdiri, sudah ini. Kalau berdiri, sudah ini. Mana itu? Ada? Calon baptisan? Tarai saya Mas, tarai. Mana tahu anak? Jadi kepada siapa yang dapat berjaya menjawab, kamu akan menerima Jalan Menuju Yesus daripada Ellen G. White, dan juga pilih salah satu penanda buku dia. Ada yang mau coba? Oke, ada sudah. Mana itu? Dapat? Masa sedang berjalan. Satu. Talian hayat. Ada 2 lagi. 2. Oke, itu dia. Mau coba?
Ada? Angkat tangan, minta mikrofon dengan Elder Kenneth sekarang. Kalau tidak, soalan ini dibuka kepada mereka yang berumur 12 tahun ke atas. Oke, coba. Jawab saja, coba. Ada dua kata mahkota. Sebutkan dan maksudnya. Oke, dia sedang silik-silik, sudah saya nampak di dengan pantas. Gini-gini sudah dia. Apa sudah itu? Wahyu 23 lah. Oke. Ada? Oh, balas SMS pula. Ya, kita bagi peluang. Boleh? Oke. Yang kita bagi tekanan, kita bagi masa dorong. Mereka sedang menghayati itu. Slide nomor 16 itu. Slide 16. Oke, coba calon baptisan. Ada dua kata mahkota. Sebutkan dalam bahasa Yunani. Oke. Yang pertama, Nama mahkota dia ialah Stepanos dan Stefanus, maksudnya mahkota kemenangan dan mahkota kerajaan. mahkota kerajaan itu mahkota apa? Diadema. Dia Debra. Dema. Kalau Diadema. Oke, kalau pastor? Oke, boleh diterima. Pergi di depan. Ini anak si siapa? Oke. Kepada sesiapa yang dapat menjawab soalan kedua, dia akan menerima kemenangan terakhir juga daripada Ellen G. White. Oke. Soalan semakin sukar, peringkat label 2. Apakah strategi setan untuk menghancurkan gereja Tuhan? Terbuka dan bukan kepada sesiapa yang sudah menjawab. Ulang suara. Apakah strategi setan untuk menghancurkan gereja Tuhan? Oke, ada sudah. Masih bagus style. Ada? Ulang soalan. Apakah strategi setan untuk menghancurkan gereja Tuhan? Oke, kalau semua tidak mau angkat tangan, buku ini disimpan ataupun macam mana? Oke, ada yang mau coba? Terbukalah sudah nih kali. Oke, Dok, betul kan, Dok? Ada? Kita kira sampai berapa ini? Oke, angkat saja. Calon baptisan pun boleh menjawab juga. Dia ada dua di situ tuh. Apa itu? Oke, sedang. Ini ampai-ampai sudah kayaknya. Kalau mencoba sudah ini ampai-ampai sudah.
penganiayaan sama penipuan. Minta maaf Puan. Boleh datang ke hadapan ambil hadiah. Pilih lagi satu lagu ini. Oke, ini harap-harap yang tidak yang dapatlah. Sebab kalau tidak dapat, penyoal yang akan dapat nih buku. Buku dia tebal. Jus sihat. Oh, ini ramai yang mau nih. Nah, ini ramai yang mau. Dan soalan dia ini memang agak sukar sedikit. Tapi mungkin ada juga yang dapat jawab. Nyatakan 5 tahap peperangan di antara Yesus menentang setan. Oke. Ulang suara. Nyatakan 5 tahap peperangan di antara Yesus menentang setan. Itu dia. Oke, ini ampai-ampai juga ini. Kalau sudah angkat tangan yang ampai-ampai. 5 tahapan peperangan Yesus melawan setan. Yang pertama ialah pertarungan terjadi di syurga. Yang kedua di Taman Eden. Yang ketiga kematian Yesus di kayu salib, bangkit dan naik ke syurga. Yang keempat dalam diri setiap manusia. Dan yang terakhir kedatangan Yesus yang kedua dan ketiga kali. Di ayat mana itu? Mau sebut juga? Janganlah, ada sudahan. Oke, Tani adik, mari di depan. Ini oke. Oke, tanya kepada semua yang berjaya menjawab. Jadi itu saja soalan kita pada malam ini. Jadi kita teruskan kita punya pembelajaran dan kita siapkan dan saya serahkan kepada kita punya pemimpin acara. Terima kasih semua, jumpa kita pada malam esok. Shalom, selamat petang, selamat kembali ke gereja Malangang Lama pada malam ini. Dan sama-sama lagi kita akan mendengarkan pelajaran yang begitu menarik. Dan sebelum itu mari kita nyanyikan lagu tema kita. Saya minta praise team untuk datang ke depan. Mari kita semua berdiri. Susah
berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada malam ini kami berterima kasih dengan pimpinan Tuhan kepada setiap kami hingga kami datang di dalam gereja ini untuk meneruskan pembelajaran kami akan firman Tuhan dalam Daniel dan Wahyu. Terima kasih Roh Kudus Tuhan yang hadir pada setiap kami. Ya, sebuah firman Tuhan yang kami akan dengar, itulah yang menjadi satu pedoman dalam hidup kami untuk lebih kuat dalam kepercayaan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan biarlah pendeta yang akan menyampaikan pelajaran pada malam ini, Tuhan memberikan kesehatan dan Roh Kudus Tuhan akan bekerja kepada pastor dan juga kepada semua kami, supaya masa yang kami akan gunakan untuk mendengar Tuhan tidak sia-sia dan kami dijauhkan daripada gangguan sementara kami dalam ruangan gereja ini pada malam ini. Terima kasih ya Tuhan karena begitu baik kepada kami dan sudah mengampuni semua dosa-dosa kami, baik yang kami sedari maupun tidak kami sedari, supaya kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekali lagi selamat malam kepada kita semua. Mungkin hari ini kita rasa lebih segar ataupun lebih berpengetahuan tentang apa yang disampaikan oleh pastor kita. Dan mungkin sebelum pastor kita meneruskan, kita mempersilakan anggota dari Gereja Namadan untuk mempersembahkan persembahan mereka. Dipersilakan.
Amin. Oke, sekarang ini kita persiapkan diri kita masing-masing. Kita pasang telinga, ambil nota mana yang perlu untuk jawab soalan besok. Jadi untuk masa ini saya serahkan Pendeta Dr. Milton untuk memberikan pelajaran beliau. Tes. Baik, selamat malam saudara-saudara. Puji Tuhan jemaat Namadan. Ya, sama dengan Ramadan. Nah, ya. Namadan ya, saya supaya tidak salah untuk menyampaikan. Baik, siapa yang baru malam ini hadir? Oh, sudah 4 malam kemana saja? Ya, oke. Yang sudah 2 malam hadir? 2 malam. Oh, ada 1. Yang sudah 3 malam? Oh, banyak nih ya. 4 malam? Ada. Yang 5 malam? Oke, jadi ini yang baby 5 malam. Ya, puji Tuhan lah. Ya, jadi tidak apa-apa kan? Oke, baiklah, baik. Jadi puji Tuhan, oleh karena ini adalah malam kelima dan besok soalan terakhir, karena pasti Sabat petang tidak ada lagi KKR. Jadi besok soalan terakhir, catat baik-baik, siapa tahu dapat kereta. Itu toy mainan kereta. Ya, siapa tahu dapat mainan kereta ya, buat yang masih remaja ya. Baiklah, terima kasih. Oke, baik. Tadi saya tanya di belakang, bagaimana elder, paham enggak ini belajar sudah 4 malam nih? Kata eldernya paham lah. Gitu. Mungkin karena saya di situ makanya bilang paham pastor, paham. Kalau pastor enggak ada, bingung pastor ya. Ya, baik. Saya berharap saudara-saudara di daerah kependetaan Malangang ini paling tidak selama 1 minggu ini saudara-saudara boleh memahami tentang pekabaran Daniel dan apa? Wahyu ya. Jangan lupa Daniel dan Wahyu pusatnya ada pada siapa? Yesus Kristus sendiri. Kalau di buku Daniel, Yesus itu adalah anak manusia. Daniel pasal 9, dia akan lahir, mati, menjadi juru selamat. Di Daniel, di buku Wahyu, Yesus itu adalah anak domba yang sudah tersembelih. Jadi kalau di Daniel dia akan tersembelih, di buku Wahyu dia sudah apa? Sudah tersembelih ya. Dan sisanya adalah itulah nubuatan-nubuatan yang diceritakan oleh Daniel. Ceritanya sama dengan yang diulang kembali oleh buku Wahyu. Jadi cerita yang sama yang diulang kembali oleh buku Wahyu. Cek, ya ini lebih bagus ya. Mungkin baterai baru ya. Jadi Daniel menceritakan peristiwa yang belum terjadi karena dia bernubuat. Wahyu menceritakan sebahagian sudah terjadi. Itulah patung nih yang mimpi Nebukadnezar. Ada 4 binatang, ada tanduk kecil, lalu wahyulah yang menceritakan bahwa itu sudah terjadi ya. Baik, pada malam hari ini kita mau belajar anak domba melawan berapa? 2 binatang. Anak domba ini kecil, ini binatang besar-besar, kira-kira menang kan ini? Hah? Kalau dalam dunia nyata tidak akan bisa menang. Karena anak domba cuman kecil, dia mau lawan binatang besar begini kah? Ya. Tetapi anak domba yang sudah tersembelih itu jangan lupa, dia berubah menjadi singa karena dia sudah menang. Nah, tadi apa itu namanya tuh? Stefanus ya? Iya, Stefanus ya. Mahkota
didapatkan karena dia menang. Kalau diadema itu mahkota karena dia seorang raja. Dia dapatkan mahkota karena seorang raja. Baik, mari kita ikuti pelajarannya. Kemana nih Kak? Oke, binatang yang keluar dari dalam apa? Dalam laut. Ada dua binatang yang digunakan oleh setan untuk meneruskan pekerjaan setan menghancurkan dunia ini melalui penderitaan, tadi ada soalannya, dan melalui apa? Penipuan. Penipuan pertama di Taman Eden, ketika setan melalui ular katakan, kalau kau makan buah ini kau akan seperti siapa? Seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Baik, kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-12 bagian yang terakhir, setan menyerang keturunan yang lain dari perempuan itu yang menuruti hukum Allah dan memiliki apa? Kesaksian Yesus Kristus. Bagaimana caranya setan memerangi keturunan perempuan itu setelah dia kalah di 1260 tahun atau 42 bulan atau 3,5 masa? Setan kalah karena Tuhan menyelamatkan gerejanya, dibawa kemana? Ke padang gurun. Dibawa kemana? Ke bumi, yaitu benua Amerika Serikat. Maka sekarang setan akan menyerang keturunan dari perempuan ini dengan dua kekuatan yang besar. Itulah binatang yang dari dalam laut dan binatang yang dari dalam apa? Bumi. Dua kekuatan ini digunakan setan untuk menghancurkan umat Tuhan sampai nanti Yesus datang yang kedua kali. Mari kita lihat. Agar setan menang, maka dia akan menggunakan dua kekuatan besar di dunia ini. Nah, binatang yang pertama, Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10. Cerita binatang yang pertama ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah ayat 1 sampai 4, dia menceritakan persis seperti yang Daniel ceritakan. Ya. Lalu selanjutnya ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh, dia menceritakan bahwa yang dinubuatkan Daniel itu sudah berjalan, yaitu 40 berapa? 42 bulan. Nah, tadi di awal saya katakan kan bahwa Daniel itu menceritakan ada tanduk kecil yang akan berkuasa selama berapa? 3,5 masa atau 42 bulan atau 1260 tahun. Nah, Yohanes menceritakan bahwa yang dikatakan Daniel itu sudah terjadi. Nah, inilah ceritanya ya. Baik, jadi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah seperti yang diceritakan Daniel. Yang kedua adalah peristiwanya sudah apa? Sudah terjadi. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, di Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-8, Alkitab katakan, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa ini? Menyembah binatang yang keluar dari dalam laut itu. Tetapi kabar baiknya adalah siapa yang akan menyembah binatang ini? Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Itu sebabnya anak domba inilah yang akan mengalahkan dua kekuatan binatang yang digunakan oleh setan untuk mengalahkan manusia. Jadi apa yang kita akan pelajari ini adalah konflik sampai nanti akhir zaman. Dua binatang inilah yang akan digunakan setan untuk menghancurkan umat-umat Tuhan. Tetapi kalau mereka tetap bertahan, maka mereka akan dituliskan dalam kitab apa? Kehidupan namanya.
Siapa yang namanya dituliskan dalam kitab kehidupan, maka dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Siapa ini ia ini? Tadi saya katakan kan, setelah setan mau menyerang ini perempuan dan keturunannya yang lain, lalu dia tunggu ini. Dia tunggu akan ada binatang yang keluar. Nah, setan berdirinya di mana? Di tepi laut dia berdirinya. Kenapa di tepi laut, pastor? Karena binatangnya mau keluar dari tepi laut. Kalau binatangnya keluar dari sungai, dia berdiri di tepi sungai itu kok. Ya. Jadi karena binatangnya mau keluar dari tepi laut, maka dia berdiri di mana? Di tepi laut. Dia menunggu munculnya binatang ini. Binatang ini tidak ada namanya, monster. Itu sama dengan binatang di Daniel pasal 4, Daniel pasal 7, yaitu binatang yang mengerikan, yang giginya seperti besi. Tidak ada namanya binatangnya. Binatang ini pun tidak ada namanya. Tetapi binatang ini ada ciri-cirinya, ya. Oke, mari kita lihat. Nah, inilah kata Alkitab binatangnya. Mari saya pilih dulu ya, yang laki-laki atau yang perempuan yang baca. Oh, bagus kalau laki-laki tuh. Ya, laki-laki lah. Mari semua laki-laki. 1, 2, 3. Baik, sebelum saya lupa, saya nyapa dulu yang di dewan tuh. Selamat malam yang di dewan. Ketawa kamu kita? Oh, ketawa ya. Ya, terlihat dari kaca ya. Terima kasih sudah sabar duduk di luar kah? Nggak mau masuk dalam kah? Ya. Di luar banyak pencobaan. Ya. Tapi di dalam lebih banyak lagi. Ya. Ya. Oke, mari kita lihat. Ini binatang menarik. Kenapa menarik? Alkitab katakan tanduknya berapa? 10, kepalanya berapa? 7, 10 apanya? Boleh pikir-pikir kah? Ini mirip seperti yang semalam kah? Ya, ada tanduknya, ada kepalanya, ada mahkotanya. Binatang ini menarik lagi. Apa menariknya? Dia punya badan campuran 3 binatang. Campuran apa itu? Ada macan tutul, ada beruang, ada apa? Singa. Binatang apa ini, pastor? Tidak ada namanya. Orang ini monster. Ya. Tapi binatang ini 3 binatang ada dalam tubuhnya. Ya. Ada macan tutul, ada singa, ada apanya? Ada beruang. Lalu apa dikatakan? Dan naga itu memberikan kepadanya apa? Kekuatan, tahta, dan apa? Kekuasaan. Siapa itu naga semalam? Setan. Berarti ini binatang temannya setan. Karena dia dapat kekuatan dari siapa? Dari setan. Nah, oke, masih ingat dah? Inilah Babylon singa, inilah beruang Medo Persia, inilah macan tutul Yunani, dan inilah binatang yang menakutkan, yang sama juga kepalanya 7. Sama ya? Nah, berarti pastor, Daniel 7 binatang yang keempat tuh Wahyu 13 kan? Ya. Dah selesai kita. Ayo pulang kita. Dah selesai kita. Jadi Wahyu 13 ini mau menjelaskan apa-apa yang dibuat oleh binatang yang keempat dalam buku Daniel, khususnya tanduk kecilnya itu. Karena binatangnya sama, mempunyai kepala dan juga apa? Tanduk seperti di Daniel pasal yang ke-7. Nah, kalau yang buku Wahyu, ini mahkotanya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kepalanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Mulutnya seperti singa, badannya macan tutul, kakinya seperti apa? Beruang. Sama ini cerita. Ya, jadi tidak usah pusing, tidak usah bingung. Ini cerita apa, pastor? Sama. Nah, sama juga dengan naga yang di Wahyu 12 yang menyerang ini perempuan. Samanya di mana, pastor? Kepalanya 7, tanduknya 10. Ulang lagi ya, supaya paham kok ya. Nah, nih, kepalanya 7, tanduknya berapa? 10. Kalau yang di sini sama nih. 1, 2, 3, 4, 5. Mana lagi? 2 lagi kan? Ada nggak? Menyeret seperti ketiga ya, 7. Sama binatang. Tetapi kalau di Wahyu 12 dia naga, kalau di Wahyu 13 dia binatang yang keluar dari dalam apa? Dari dalam laut ya. Baik. Nah, mari kita bandingkan binatang yang di Wahyu 12 naga merah padam tuh dengan binatang yang keluar dari dalam laut. Ada yang beda ya, pastor? Ada beda sedikit ya. Bedanya begini nih. Perhatikan baik-baik. Wahyu 12 naga itu kepalanya berapa? 7. Sama kah? Sama ya? Oke. Lalu mahkotanya berapa? 7. Mahkotanya berapa? 10. Ada yang beda, pastor ya? Iya. Yang beda sekarang mahkotanya. Lalu tanduknya berapa, pastor? Tanduknya 10. Ini tanduknya berapa? 10. Perbedaannya di mana, pastor? Kalau yang naga, kepalanya yang dapat mahkota. Kalau yang binatang Wahyu 13, tanduknya yang dapat mahkota. Kebalik-balik ya. Iya. Kenapa Johannes bikin begini, pastor? Bikin pusing. Dia pun pusing waktu tulis tuh. Waktu naga, kepalanya yang dapat apa? Mahkota. Waktu binatang dari dalam laut, tanduknya yang dapat apa? Mahkota. Masih ingat? Mahkotanya adalah diadema. Mahkota kerajaan. Setan mengklaim di Wahyu pasal 12, dia mengklaim bahwa dialah raja itu. Di Wahyu pasal 13, binatang itu dengan 10 tanduk, setan mengklaim bahwa 10 tanduk ini adalah raja-raja di atas dunia ini yang diberikan kekuatannya oleh setan kepada mereka. Maknanya apa, pastor? Maknanya adalah antara naga dengan binatang ini, mereka adalah satu adanya, seolah-olah seperti Kristus dan Bapa adalah satu. Ingat tuh, masih ingat kemarin tuh ada lalang, ada apa? Gandum. Ada domba, ada kambing. Ada perempuan perawan, ada perempuan pelacur. Ada ular tembaga dengan ular tua. Sekarang di Wahyu 12 dan 13 ada yang ditampilkan mirip. Naga, binatang. Bapa, Kristus. Nanti saya jelaskan. Kok bisa begitu ya, pastor? Apa-apa yang dilakukan Bapa dengan Kristus ditiru oleh naga dengan binatang. Mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa. Sebagaimana Yesus dan Bapa adalah satu, maka setan dengan binatang dari dalam laut ini adalah satu adanya. Ya, jadi mereka seolah-olah membuat trinitas baru. Roh Kudusnya yang mana, pastor? Nanti saya kasih tahu Roh Kudusnya yang mana. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, ada setan, ada binatang dari dalam laut, dan ada binatang dari dalam bumi. Itulah Roh Kudusnya, tiruan untuk menipu manusia. Ya, oke, baik. Apalagi dikatakan dia punya 7 mahkota. Ini yang naga, klaim setan. Binatang itu punya 10 mahkota. Ini adalah klaim juga bahwa setan memberikan otoritas
kepada 10 tanduk-tanduk yang ada di binatang yang pertama itu dari dalam laut. Nah, ciri-cirinya apa? Saya ulangi. Bertanduk 10, berkepala 7, memiliki 10 mahkota, ada nama-nama hujat. Masih ingat Daniel pasal yang ke-7? Dia juga mengucapkan hujat menentang Tuhan. Sama. Di Daniel menghujat menentang Tuhan, di Wahyu 13 binatang itu juga menghujat menentang Tuhan. Apalagi mukanya seperti macan tutul, kakinya seperti apa? Beruang, dan mulutnya seperti apa? Seperti singa. Binatang ini munculnya dari dalam laut. Dalam Alkitab, nubuatan, laut menggambarkan kumpulan bangsa-bangsa. Nanti binatang yang kedua dari dalam bumi, itu menggambarkan binatang ini keluar bukan dari tengah bangsa-bangsa yang banyak, tetapi dia muncul dari satu tempat yang sepi. Ya. Jadi laut menggambarkan apa? Bangsa-bangsa yang banyak. Jadi binatang ini munculnya di tengah-tengah bangsa yang banyak. Kalau nanti yang dalam bumi, dari bumi, dia muncul di tempat yang sepi. Tidak banyak bangsa-bangsanya, tidak banyak manusia atau penduduk yang tinggal di tempat di mana dia muncul. Kalau begitu, 10 tanduk, karena binatang ini muncul di antara bangsa-bangsa, maka 10 tanduk ini sama dengan Daniel yang ke-7, sama dengan Wahyu 12, sama nanti dengan Wahyu pasal 17. Itulah 10 kerajaan di Eropa Barat. Saya ulangi ini supaya tidak pusing. Wahyu 12, kepalanya 7 pakai mahkota semua. Wahyu 13, tanduknya yang 10 pakai mahkota semua. Artinya 7 kepala Wahyu 12 naga, 10 tanduk Wahyu 13 binatang itu semuanya adalah kerajaan-kerajaan. Karena mengenakan apa? Ada menggunakan mahkota. Nah, inilah kita sudah pelajari, berulang-ulang saya sudah sampaikan 10 kerajaan di mana? Di Eropa Barat. Ada 3 yang sudah punah, yaitu Ostrogoth, Vandals, dan apa? Heruli. Sisanya ini masih ada sampai sekarang. Ada Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, Jerman, dan Swiss, dan apa? Italia. Berkepala 7. Kemarin saya sudah sampaikan juga, ini kepala 7 adalah kerajaan-kerajaan di dunia ini yang sudah menganiaya, menindas, memperbudak kerajaan atau bangsa Israel. Dimulai dari bangsa Asyur, Mesir, Asyur, sampai apa? Kekristenan Romawi atau Romawi kepausan. Dia punya mahkota-mahkota. Tadi saya sudah katakan mahkotanya bukanlah mahkota Stepanos, tapi mahkota diadema. Karena mereka adalah raja-raja di atas dunia ini. Sejak zamannya Mesir sampai 10 kerajaan di Eropa Barat itu. Lalu dia mempunyai nama-nama hujat. Nama hujat artinya dia melakukan perkataan-perkataan yang tidak sopan, yang menentang Tuhan. Yesus dianggap oleh orang Yahudi menghujat Tuhan. Kenapa? Nih saya kasih buktinya. Yang pertama, karena Yesus menyamakan dirinya dengan siapa? Dengan Allah di sorga. Yang kedua, Yesus dianggap menghujat Tuhan karena dia mengampuni apa? Dosa. Binatang ini pun menghujat Tuhan. Dengan apa? Satu, dia mengatakan bahwa dia adalah wakil Tuhan di atas apa? Bumi. Yang kedua, dia juga bisa mengampuni dosa manusia. Masih ingat tadi saya katakan apa yang dilakukan Yesus dilakukan juga sama binatang ini. Yesus mengampuni dosa, dia pun mengampuni dosa. Yesus berkata bahwa dia sama dengan Allah, dia mengklaim bahwa dia adalah wakil Tuhan di atas dunia ini. Selanjutnya,
Kita sudah pelajari ini bahwa binatang-binatang ini adalah lambang kerajaan-kerajaan di Daniel pasal 7. Ada Yunani, ada Medo-Persia, dan ada siapa? Ada Babylon. Hanya binatang yang keempat dalam buku Daniel tidak ada dalam Wahyu 13. Tapi sebenarnya ada. Yang mana itu pastor? Itu yang keluar dari dalam laut itu. Itulah dia. Sama-sama tidak ada namanya. Sama-sama tidak diberikan nama khusus kepada binatang. Baik, inilah binatang yang keluar dari dalam apa? Laut itu. Binatang ini identik dengan angka berapa? 666. Berhati-hati saudara di dalam memaknai 666. Angka 666 ini boleh tidak muncul, tetapi dia punya simbol untuk dimunculkan. Boleh cek di internet, di Google ya. Simbol yang pertama adalah satu mata. Pernah lihat kah? Ada segitiga, di tengah-tengahnya ada mata. Itulah iluminasi, illumination. Ya, jadi jangan lihat, cantik kok, segitiga ada mata di tengah kah? Itu adalah lambang 666. Yang kedua, hati-hati. Kalau ada orang pegang tumbak dengan 3, apa tuh 3? Yang tajamnya tuh, matanya 3, ya, trisula, trisula. Hati-hati. Itu adalah lambang 666. Kenapa harus 3 pastor? Kok enggak 4? Jangan lupa ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang di sini ada setan, binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi. 3. Ya, jadi bukan sekedar 666, tapi dia sudah bungkus dirinya supaya tidak kelihatan 666, tetapi simbol-simbolnya selalu ada. Ya, hati-hati ya, apalagi anak muda, beli kaos yang ada mata di tengah segitiga, pakai ke gereja. Ya, hati-hati ya. Baik, ini 4 binatangnya, saya hanya mengulang-ulang. Lalu naga itu memberikan kekuatan kepada binatang ini. Dalam sejarah kekristenan, dalam sejarah pemerintahan kerajaan Romawi kekafiran, maka ada 3 tahun penting. Kerajaan Romawi memberikan 3 hal seperti yang dicatat dalam Alkitab. Kekuatan, tahta, dan kekuasaan kepada binatang ini. Untuk akhirnya dia menjadi bukan hanya pemimpin agama di Eropa, tapi dia adalah juga satu kerajaan di Eropa. Dimulai dengan tahun 530, ketika kerajaan Romawi kafir memberikan kekuasaan dan tahta kepada siapa? Kepausan. Sejak keruntuhan kerajaan Romawi, maka muncullah satu kerajaan di kota yang sama. Kerajaan Romawi ibu kotanya adalah Roma. Kerajaan ini munculnya di kota yang sama. Itu sebabnya dia disebut sebagai Romawi kekristenan. Jadi setelah Romawi kerajaan besi itu jatuh 476, lalu pecah menjadi 10, termasuk di dalamnya ada kerajaan Italia yang ibu kotanya juga di kota Roma, maka muncullah kerajaan baru di kota Roma juga, yaitu kekristenan Romawi atau kekristenan kepausan. Ya. Lalu kita cepat saja, tahun 533 maka kerajaan Romawi atau Italia itu memberikan kepadanya kedudukan sebagai penguasa yang berkuasa di ibu kota kerajaan Romawi, yaitu di kota Roma. Jadi dia sekarang bukan hanya pemimpin agama, tetapi dia sekarang sudah punya kedudukan seolah-olah dia adalah seorang raja di kota Roma.
Kemudian tahun yang ketiga adalah 538. Disinilah betul-betul dia mempunyai sebuah kekuasaan sebagai penguasa politik, penguasa agama, dan yang menentukan hidup manusia. Benar atau salah, itu tergantung pemimpin gereja. Raja-raja di Eropa harus datang menghadap, menyembah kepada pemimpin agama ini. Karena dialah wakil Tuhan di mana? Di atas dunia ini. Nah, tahun 538 inilah sebagai awal 3,5 masa. Awal dari 42 bulan, awal dari 1260 tahun. Itu sebabnya pertama dia mendapatkan apanya? Kekuatan, lalu dapat apanya? Tahtanya, lalu dia mendapatkan apa? Kekuasaannya. Dihitunglah dari 538 sampai 1798. Baik, maka tampaklah tadi bapak-bapak ya. Sekarang ibu-ibu yang baca. Mari, 1, 2, 3. Oleh karena pekerjaan dari binatang yang keluar dari dalam laut ini, maka seluruh dunia menyembah, bukan hanya menyembah kepada setan, tapi juga menyembah kepada dia. Saya mau tanya, apakah Tuhan mengharapkan seluruh dunia menyembah Bapa? Betul? Oke, menyembah Yesus? Betul? Iya. Mereka juga menuntut penyembahan yang sama. Seluruh dunia harus menyembah setan dan menyembah binatang ini. Seluruh dunia seharusnya menyembah hanya Bapa dan Yesus Kristus. Tetapi penyembahan itu diambil oleh naga dan binatang ini. Berapa lama dia? 42 bulan. Pertanyaannya ini yang bagus. Lalu muncullah kalimat dari mereka yang menyembah binatang dan setan berkata, siapakah yang sama seperti apa? Binatang ini. Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Jawabnya siapa? Siapa yang dapat berperang melawan ini binatang? Anak domba yang sudah tersembelih. Tapi pertanyaannya yang pertama yang menarik. Siapakah yang sama seperti apa? Binatang ini. Kok itu menarik, pastor? Nah, saya mau tanya. Yesus dalam Alkitab juga diberikan nama, yaitu Mikael. Betul? Apa arti nama Mikael? Ada yang tahu apa arti nama Mikael? Mikael artinya siapakah yang seperti Allah. Ada mirip sama pertanyaan ini? Ada mirip? Apa yang mirip? Kalau untuk binatang ini, siapakah yang seperti binatang ini? Kalau Yesus, siapakah yang seperti apa? Allah. Mirip ya? Mirip. Jadi apa yang dilakukan Yesus, ini juga ditiru oleh binatang ini. Apa yang dilakukan oleh Bapa, itu juga yang ditiru oleh setan atau naga itu. Satu dari kepalanya seperti kena luka. Luka ini disebabkan dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-17, dia luka karena kena pedang. Siapa pedangnya, pastor? Yang melukai salah satu dari tanduk ini, binatang ini, dia kena apa? Kena luka, kepalanya kena luka.
Itulah ketika kepausan dikalahkan oleh kerajaan Prancis. Tahun berapa itu pastor? 1798. Siapa yang mengalahkan pastor? Raja Napoleon. Tahun 1798, maka Paus Pius yang ke-6 ditangkap oleh Jenderal Berthier dari Prancis, lalu dipenjarakan dan mati di kota Valence tanggal 29 Agustus 1799. Dan setelah itu tidak ada lagi yang namanya paus memerintah di dalam gereja Kristen Romawi, karena Napoleon telah menangkap dan membiarkan paus yang terakhir mati di penjara. Tapi gerejanya masih ada pastor, masih. Tapi pemimpin gerejanya bukan lagi sebagai pemimpin politik, sebagai pemimpin agama, hanya sebagai pemimpin agama saja. Selanjutnya, tetapi luka itu sembuh. Dan inilah yang membuat seluruh dunia heran. Bagaimana mungkin negara yang sudah luka, mati, tiba-tiba sembuh sehingga seluruh dunia menyembah dia. Bagaimana caranya sembuhnya, pastor? Nah, ini ada kisahnya. Boleh baca, cari di Google. Saya hanya ringkaskan saja. Kisahnya adalah tahun 1870. Sebelumnya paus sudah berangsur-angsur muncul kembali, tetapi 1870 kembali dia hilang lagi, dicabut lagi. Kemudian muncul lagi di tahun 1929. Tahun 1929, pemimpin gereja kepausan yang namanya Kardinal Gaspari bertemu dengan Perdana Menteri Italia yang bernama Benito Mussolini. Lalu mereka menandatangani sebuah agreement. Agreementnya apa, pastor? Maka kerajaan Italia memberikan kepada kekristenan Romawi sebuah lokasi di kota Roma, luasnya 44 hektar di kota apa? Vatikan. Jadi Anda boleh bayangkan di negara Italia, ibu kotanya Roma. Di dalam ibu kota Roma itu ada negara lagi yang namanya negara Vatikan. Inilah negara yang paling aman. Kenapa? Karena kalau mau menyerang dia harus menyerang Italia dulu. Karena dia di dalam apa? Di dalam negara. Sejak 1929, maka kekristenan Romawi itu bukan lagi hanya sekedar agama, tetapi dia muncul lagi sebagai sebuah negara. Di Indonesia ada kedutaan besar Vatikan. Di Malaysia ada kan? Harusnya ada. Harusnya ada. Tapi mungkin tidak di Sabah, tapi di KL, ya. Kedutaan besar, embassy, ya. Di Indonesia ada embassinya Vatikan. Itu berarti negara Indonesia mengakui bahwa Vatikan itu sebuah negara. Bukan hanya sekedar sebuah agama, tapi sebuah apa? Sebuah negara. Ini juga menggambarkan Protestan sudah bersekutu dengan kekristenan Romawi yang awalnya mereka protes, tetapi sekarang justru mereka sudah mesra. Itu sebabnya seluruh dunia heran. Bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang sudah mati tiba-tiba muncul lagi dan dunia menyembahnya. Kalau saudara bertemu sama Ketua General Conference Advent, siapa nama Ketua General Conference itu? Pastor Ted Wilson. Kalau mau ketemu mau salam lah, mau cium tangan gak? Hah? Saudara temu saya tidak mau cium tangan. Tapi kalau mereka bertemu dengan pemimpin gereja itu, mereka mau cium tangan. Karena dianggap ini tangan yang suci. Bapa suci. Kita tidak pernah panggil Pastor Ted Wilson sebagai The Holy Father. Bapa suci itu siapa?
Pencipta. Itulah Bapa suci. Bukan siapa? Bukan manusia. Siapakah yang seperti binatang ini? Inilah sebuah olokan. Siapakah yang seperti apa? Allah, dan itulah Yesus Kristus. Yesuslah yang seperti Allah. Itu sebabnya Yesus mengklaim bahwa Dia adalah juga Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Kelihatannya setan, binatang di dalam laut begitu yakin bahwa tidak akan ada yang dapat mengalahkan binatang ini. Tetapi jangan lupa, anak domba akan mengalahkan binatang ini. Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kita tidak bisa mengalahkan binatang ini. Yang bisa mengalahkan dia hanya siapa? Anak domba Allah yang sudah tersembelih. Kepadanya diberikan mulut yang penuh kesombongan. Sama seperti Daniel 7 ayat yang ke-25. Mulut yang penuh dengan kesombongan. Apa kesombongan daripada binatang ini? Dia berperang dan mengalahkan orang-orang kudus, yaitu umat-umat Tuhan. Dia menghujat Allah dengan nama Tuhan di sorga. Artinya dia mengambil pangkat yang adalah milik Tuhan. Dia mengaku bukan manusia, tetapi seolah-olah Allah dan wakil Kristus. Dia mengaku dapat mengubah hukum. Hari Sabat dipindahkan kepada hari yang lain. Hukum yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah. Dia ganti, dia hapuskan. Karena mereka mengajarkan penyembahan kepada patung. Dia mempunyai mahkota rangkap 3. Jadi itu mahkotanya 3 tingkat. 1, 2, 3. 3 tingkat itu menggambarkan penguasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Siapa penguasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi? Siapa? Hanya pencipta Tuhan. Tetapi dia mengklaim bahwa dia adalah penguasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Dia mampu mengampuni dosa. Dia punya kuasa atas malaikat-malaikat. Dia dapat mengampuni dosa. Pendeta tidak bisa mengampuni dosa, karena dosa diampuni hanya oleh siapa? Yesus Kristus. Dia mendirikan kemah kediamannya. Bangsa Israel mendirikan kemah suci, tempat kediaman siapa? Tuhan. Tetapi binatang ini dia mendirikan juga kemah kediamannya. Dia menggantikan kemah kediaman Tuhan dengan kemahnya sendiri. Karena dia mengklaim bahwa dia adalah wakil Tuhan di mana? Di bumi ini. Apalagi yang dilakukannya? Dia berperang melawan orang-orang kudus. Kita sudah lihat bagaimana dia berperang. Saudara perhatikan ini beberapa fakta. Saudara boleh cek di Google, banyak ceritanya. Tahun 1208, Paus Innocent III. Dia membunuh hampir 1 juta jiwa. Yaitu kaum Waldensis dan kaum apa? Albigensis. Apalagi yang dilakukan sejak berdirinya organisasi Jesuit. Organisasi Jesuit adalah organisasi elit di kekristenan Romawi. Sejak berdirinya organisasi ini, maka 900.000 orang dibunuh tahun 1540 sampai 1580 karena tidak mau menyembah atau tunduk kepada binatang ini. Charles yang kelima mengeluarkan dekret terhadap orang-orang Protestan hingga perdamaian diadakan di Cateau, Cambreses tahun 1559. Kira-kira 50.000 orang yang digantung, dibakar hidup-hidup karena menolak untuk menyembah. Yesus akan mati telah diputuskan sebelum dunia dijadikan. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Barang siapa yang bertahan yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah tersembelih, maka merekalah yang akan bertahan menghadapi binatang ini. Karena keputusan ini tidak bisa diubah, maka Yesus dinyatakan sudah mati meskipun dia belum mati, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Lalu mengakhiri cerita binatang ini, Alkitab katakan, barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, dia akan ditawan. Barang siapa yang ditentukan untuk dibunuh, dia akan dibunuh dengan pedang. Ia harus dibunuh. Yang penting ialah ketekunan orang-orang kudus dan iman apa? Orang-orang kudus. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana Paus kekristenan Romawi itu akan mati.
itulah yang dia ditangkap dan mati. Tetapi ayat ini juga berbicara tentang ada umat-umat Tuhan yang memang akan mati oleh karena pedang. Itu sebabnya dikatakan apa? Ketekunan orang-orang kudus, ketabahan orang-orang kudus di dalam mengikut Tuhan. Oke, saya simpulkan binatang dari dalam laut. Apa kesimpulannya? Tadi saya katakan ada bapa, ada anak, ada setan, ada binatang dari dalam laut. Apa yang dilakukan Yesus ditiru oleh binatang yang dari dalam laut. Yang pertama, sebagaimana Yesus memulai pelayanannya keluar dari air dibaptis, maka binatang ini juga memulai aktivitasnya keluar dari air. Ya, sama ya? Yang satu dibaptis dari air, yang di sini keluar dari apa? Air. Yang kedua, binatang ini satu dengan naga, Yesus pun satu dengan Bapa. Kristus menerima otoritas dari Bapa, binatang ini menerima otoritas dari siapa? Dari naga. Kristus dan binatang ini sama-sama menggunakan mahkota, sama-sama memegang pedang, dan sama-sama punya tanduk. Yesus ada tanduknya ke pastor dalam cerita Wahyu. Ada tuh, Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Sama semua. Itu sebabnya manusia bisa tertipu kalau tidak belajar Alkitab. Apalagi yang sama pastor. Oh, ada lagi nih. Kedua-duanya pernah mati dan kembali hidup dan memiliki kuasa yang besar. Saya mau tanya, Yesus pernah mati? Mati. Ini binatang mati dia? Mati. Sama-sama bangkit? Bangkit. Yang berikut apa lagi pastor? Setelah mereka bangkit, maka keduanya disembah. Apakah Yesus disembah setelah dia bangkit? Matius 28 ayat 17 katakan bahwa orang banyak, murid-murid menyembah Yesus Kristus. Sama ini, binatang ini juga apa? Lalu keduanya punya pengikut? Ya. Dan pengikutnya sama-sama ditulis namanya di dahi. Sama. Pengikut Yesus ada nama di dahi. Pengikut ini binatang ada nama juga di mana? Di dahi. Sama semua. Apa yang dilakukan Yesus juga dilakukan oleh binatang ini. Yesus punya otoritas secara bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ini binatang pun punya otoritas secara bangsa, suku, bahasa, dan apa? Dan kaum. Luar biasa. Inilah gambaran religious political system sejak zaman keluaran sampai Yesus datang. Baik, saya mau tanya, kesimpulannya apa pastor ini binatang dari dalam laut ini? Binatang dari dalam laut ini adalah semua sistem agama yang mau menghancurkan agama yang benar yang dibangun melalui Israel. Jadi itu dimulai dari siapa itu? Bangsa Asyur. Puncaknya siapa? Kekristenan Romawi. Oke, satu lagi pastor, binatang dari dalam bumi belum ya pastor? Iya, sabar ya. Nah, boleh kah? Nah, ini ya. Ini lebih pusing lagi kepala. Siapa lagi nih pastor? Ya, dari dalam bumi. Oke. Aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua seperti tanduk anak domba. Perhatikan baik-baik ini. Tanduknya berapa? Dua seperti anak domba dan dia bicara seperti apa? Naga. Saya mau tanya, ini temannya Tuhan atau temannya setan? Karena bicara seperti naga. Tapi ada yang menarik. Apa yang menarik? Tanduknya seperti anak domba. Siapa anak domba? Yesus Kristus. Siapa naga? Setan. Ini binatang meniru Yesus Kristus, tapi perbuatannya setan. Ya, nah, sebenarnya kalau dari sini sudah selesai kita ya. Dia meniru Yesus, tapi kalau bicara dia seperti siapa? Seperti setan. Apa yang dilakukan binatang ini? Yang dia lakukan adalah dia akan menyebabkan seluruh bumi, semua penghuni bumi menyembah. Siapa yang mau disembah? Binatang yang pertama yang luka parah tapi telah apa? Sembuh. Bagaimana dia akan memaksa seluruh bumi untuk menyembah binatang yang pertama? Dia akan gunakan apa? Tanda-tanda, mujizat, bahkan menurunkan api dari mana? Dari langit.
Itulah cara binatang yang dari dalam bumi ini akan menyebabkan seluruh dunia menyembah binatang yang pertama. Kalau menyembah binatang yang pertama berarti menyembah dari setan, menyembah naga itu. Bumi, tadi saya sudah katakan, bagian dunia yang kecil, tidak ada bangsa-bangsa, sepi dia, dan itulah menunjukkan benua Amerika. Ini sama dengan perempuan itu dilarikan Tuhan ke padang gurun, dilarikan Tuhan ke bumi, dan bumi yang samalah tempat binatang ini keluar. Itulah benua Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi penggenapan binatang yang keluar dari dalam bumi. Ini yang disebut oleh orang Eropa yang waktu pergi meninggalkan Eropa karena disiksa sebagai dunia yang apa? Dunia yang baru. Dia punya tanduk seperti tanduk anak domba. Binatang ini seperti Kristus. Apa yang ditawarkan Kristus? Perdamaian. Betul ya? Apa yang ditawarkan Kristus? Kebebasan. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Saudara bebas memilih mau menyembah Tuhan atau tidak. Ini juga yang ditawarkan Amerika Serikat kepada dunia. Apa itu? Yaitu perdamaian dan apa? Kebebasan beragama. Itu sebabnya di Amerika banyak agama yang aneh-aneh. Adalah agama penyembah setan sampai agama yang menyembah Tuhan tapi sebenarnya tidak menyembah Tuhan. Bahkan boleh juga tidak beragama. Bebas. Yang penting Anda tidak menyakiti orang lain. Sudah itu aja. Yang penting tidak memaksa orang lain. Mau beragama satu keluarga agama yang baru boleh. Yang penting jangan apa? Mengganggu, menyakiti. Bebas. Ya, di Indonesia tidak boleh sesuka hati membuat agama baru. Ada aturannya. Saya tidak tahu kalau di Malaysia, mungkin sama, ya. Tidak boleh membuat agama sesuka hati, ya. Oke, apalagi yang mau dilakukan ini? Tetapi dia bicara seperti apa? Naga itu. Anak domba dan naga bercampur menjadi satu. Inilah akhir dari buku Wahyu, munculnya nabi-nabi apa? Palsu. Itu sebabnya saudara-saudara, banyak pastor-pastor hebat kok yang muncul dari Amerika. Ya, pastor-pastor hebat. Oh, bisa menyembuhkan banyak orang. Bukan hanya hebat bisa menyembuhkan banyak orang, tapi juga banyak uangnya. Pastor-pastor kaya. Hati-hati saudara-saudara. Jangan melihat kepada tampilan luar, tetapi lihatlah ajarannya berdasarkan Alkitab atau tidak berdasarkan Alkitab. Ya, inilah yang ditawarkan Amerika. Apa itu? Kebebasan. Kalau kita naik kapal memasuki kota New York, maka kita akan melihat patung apa? Liberty. Kebebasan. Bagaimana Amerika Serikat menawarkan kebebasan kepada semua orang. Tetapi jangan lupa dia akan berbicara seperti apa? Seekor naga. Dia menjanjikan pemerintahan yang demokratis, kebebasan untuk memilih agama, hidup dengan damai. Tetapi jangan lupa, walaupun dia tawarkan kebebasan, tetapi dia akan memaksa seluruh dunia untuk menyembah binatang yang pertama. Itu targetnya. Bagaimana ya caranya pastor? Negara yang menawarkan kebebasan, tetapi pada akhirnya akan memaksa seluruh dunia untuk menyembah binatang yang pertama. Dengan cara bicara seperti seekor apa? Seekor naga. Bentuk luarnya binatang ini lembut seperti seekor anak domba, tetapi tindakannya dia menggunakan kekerasan. Dan saudara boleh lihat dalam sejarah bahkan di zaman kita sekarang. Siapa-siapa negara yang melawan kena embargo ekonomi. Siapa-siapa negara yang melawan, maka saudara tidak bisa lagi ekspor impor dengan negara Amerika. Wahyu 13 katakan dia akan gunakan ekonomi untuk memaksa dunia
supaya menyembah. Hanya ekonomi yang dia gunakan, ya, karena itulah kebutuhan manusia. Aktivitas daripada binatang yang keluar dari dalam laut ini didukung oleh binatang yang keluar dari dalam bumi ini untuk menyerang perempuan dan keturunannya yang lain yang menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Setan akan bersekutu. Binatang yang dari dalam bumi ini, inilah olokan untuk peran Roh Kudus Tuhan. Ya, saya ulangi. Ada Bapa, ada Anak, ada siapa? Roh Kudus. Ada naga, binatang dari dalam laut, dan binatang dari dalam apa? Bumi. 3 ketuhanan, 3 kesetanan. Sama-sama bekerja, yang satu untuk penyelamatan, yang satu untuk kehancuran manusia, kebinasaan manusia. 2 strateginya adalah apa? Penipuan dan penganiayaan atau kekerasan. Inilah kuasa politik yang akan disebut sebagai nabi palsu. Apa yang akan dia buat? Mari kita baca Alkitab. Dia akan menjalankan seluruh kuasa binatang yang pertama. Dia akan lakukan itu. Binatang yang pertama itu bagaimana, Pastor? Dia paksa orang untuk agamanya hanya satu, ikut dengan dia. Ini pun akan dipaksa semua orang untuk mempunyai agama hanya satu, yaitu menyembah kepada binatang yang dari dalam laut. Negara akan mencampuri urusan agama dan berusaha menguasai kebaktian agama. Awalnya dia kasih kebebasan, tetapi sekarang dia akan paksa orang untuk berbakti hanya untuk menyembah binatang itu. Bagaimana caranya, Pastor? Caranya adalah dengan undang-undang hari Minggu. Apakah itu sudah bisa kita sebut sekarang, Pastor? Belum. Jangan pernah bilang hari Minggu yang sekarang adalah tanda binatang. Tidak boleh. Kalau sudah dipaksakan, baru dia. Sekarang kan belum dipaksakan, jadi tidak boleh menyebutkan itu. Ya, saya mau ulangi ini. Seventh Day Adventist Church terkadang terlalu sembrono bicara. Kalau sudah dipaksakan, baru dialah. Itulah undang-undang hari Minggu. Kalau belum dipaksakan, semua normal. Ya, apakah SDA tidak boleh bikin kebaktian hari Minggu? Boleh? Boleh. Itu KKR semalam kemarin tuh hari Minggu tuh. Nah, ya, tidak apa-apa, tidak apa. Tapi kalau sudah dipaksakan, maka itulah kegenapan. Wahyu pasal berapa? Wahyu pasal 13. Di depan matanya dia akan lakukan ini. Amerika Serikat akan menjadi promotor untuk mendorong semua dunia untuk menyembah kepada siapa? Kepada binatang yang pertama. Bagaimana caranya dia lakukan? Tadi saya katakan melalui apa? Tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Ya. Iman yang benar tidak berdasarkan mujizat. Oh, kalau ini gereja Advent ada mujizatnya, saya pasti semakin setia, Pastor. Bohong. Mau saya buktikan? Orang Israel 40 tahun di padang belantara kurang mujizat kah? Kurang mujizat. Banyak, saking banyaknya tetap tidak percaya sama Tuhan. Selama Yesus 3,5 tahun di dunia ini dengan bangsa Israel kurang mujizat kah? Banyak, saking banyaknya menyalibkan Yesus Kristus. Iman yang benar tidak berdasarkan mujizat, tapi berdasarkan apa? Alkitab. Tapi bolehkah, Pastor, mujizat itu menolong saya supaya semakin percaya? Boleh. Tetapi bukan itu dasar iman yang benar. Ya. Dia bisa menurunkan api dari langit. Yang tidak bisa terjadi di zaman Elia akan dilakukan di akhir zaman. Itulah mujizat-mujizat spiritisme, ya. Hati-hati nih spiritisme, ya. Memang spiritisme itu kok sering-sering ada apinya loh. Ya, ada apinya.
Ya, mungkin lilin kah? Mungkin ada kayu yang dibakar kah? Ada apinya. Hati-hati ya. Di rumah ada api, jangan-jangan spiritisme ya, nggak ada. Ya. Oh, api kompor ada pastor ya. Iya. Ada mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Ya. Lalu inilah yang terjadi. Apa yang terjadi? Dia mendirikan apa? Patung. Patung dia buat, lalu dia kasih itu apa? Nyawa supaya patung itu bisa berbicara. Dan akhirnya semua menyembah patung itu. Kalau tidak menyembah patung, maka dia dibunuh. Patung itu apa? Patung itu adalah gambaran dari aslinya. Ya. Ada patung pahlawan, patungnya dibangun, mukanya mirip seperti aslinya, tapi bukan itu aslinya. Ya. Kalau begitu, Amerika Serikat ini akan bikin patung yang mirip dengan aslinya. Aslinya yang mana? Aslinya yaitu binatang yang pertama. Karena dia bikin patung mirip sama aslinya, tapi bukan aslinya. Lalu dia kasih nyawa supaya patung itu bisa bicara, sehingga semua orang akan menyembah. Siapa yang menyembah ini patung, dia pasti punya tanda di mana? Tangan kanannya atau di mana? Dahinya. Kalau tidak punya tanda, dia akan dibunuh. Tanda itu adalah bilangan namanya. Mari kita lihat apa yang dibangun patung ini. Maka dia akan memunculkan patung, yaitu organisasi gereja Protestan murtad. Kenapa harus ada kata murtad, pastor? Karena mirip seperti yang binatang dari dalam laut. Mirip. Ini hanya patung. Jadi kalau patung, mirip dia. Gereja Advent, Seventh-day Adventist itu kan Protestan, pastor. Iya. Tapi kita Protestan yang tetap memegang Alkitab. Tetapi akan muncul Protestan murtad yang mengajarkan ajaran yang sama, mirip dengan yang diajarkan oleh binatang yang keluar dari dalam laut tadi. Melalui organisasi-organisasi dunia, maka kekristenan Protestan murtad inilah yang akan mendorong semua untuk menyembah kepada binatang yang dari dalam laut itu. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu. Protestan murtad ini hidup oleh kuasa mujizat dari binatang yang kedua melalui undang-undang hari Minggu. Sehingga semua orang akan dipaksakan. Patung ini bisa berbicara. Itulah Protestan yang sudah murtad berbicara untuk mendapatkan dukungan dari pemerintahan Amerika Serikat. Lalu diputuskanlah pemaksaan undang-undang hari Minggu. Supaya apa? Supaya seluruh penduduk dunia memberikan kesetiaan kepada kekristenan Romawi. Lalu ditawarkanlah ada dua. Yang satu meterai, yang satu tanda. Bedakan ya. Yang satu meterai, yang satu hanya tanda. Yang meterai punya Tuhan, yang tanda punya binatang. Meterainya bagaimana ini, pastor? Semua manusia akan memilih menerima meterai dari Tuhan atau tanda binatang. Meterai dari Tuhan akan dituliskan di dahi. Tanda binatang boleh pilih, dahi atau tangan. Meterai adalah simbol orang Kristen yang murni, sementara tanda binatang adalah simbol para penyembah-penyembah binatang itu sendiri. Meterai Allah ada nama anak domba dan ada nama Bapa. Tanda binatang ada nama dari binatang itu dan ada bilangan dari nama binatang itu. Meterai Allah dan tanda binatang adalah lambang antara Kristus melawan setan. Pemeteraian ini adalah pekerjaan Roh Kudus Tuhan melalui hidup saudara dan saya masing-masing. Allah memerintahkan Israel juga untuk membuat tanda. Jadi sejak zaman Israel selalu ada tanda. Di mana tandanya, pastor?
tanda itu juga ada di dahi mereka. Sama jadinya. Jadi sejak zaman Israel sudah ada itu lambang-lambang tanda di dahi sebagai tanda mereka adalah umat Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh kita sembah. Di luar Tuhan tidak ada yang boleh kita sembah. Baik, untuk singkatnya, marilah kita lihat tandanya ini. Pemeliharaan hari Minggu adalah menjadi tanda bilangan 666. Tapi ingat ya, saya sudah pesan, kalau belum dipaksakan tidak boleh saudara katakan. Nanti kalau sudah apa? Dipaksakan, barulah itu akan menjadi kegenapan. Wahyu pasal 14, ada tanda pada tangan atau dahi, dipaksakan dalam pekerjaan dan juga apa yang kita yakini. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual kalau dia tidak punya tanda di dahi atau di tangan. Meterai Tuhan hanya ada pada dahi. Meterai binatang itu boleh di tangan, boleh juga di dahi. Kenapa meterai Tuhan hanya ada di dahi, sementara tanda binatang itu boleh di dahi, boleh di tangan? Ini saya mau kasih tahu. Kalau meterai Tuhan sudah di dahi, maka itu seluruh hidupnya adalah tandanya dia adalah milik Tuhan. Tapi kalau ada dahi, ada tangan, bagaimana pastor? Nah, inilah yang namanya kamu orang boleh berpura-pura. Berpura-puranya bagaimana pastor? Hari Sabat saya ke gereja. Tetapi di hari Minggu karena sudah dipaksakan, maka saudara pun ikut hari Minggu juga. Tidak kelihatan dia. Sabat oke, hari Minggu oke. Kalau sudah apa? Dipaksakan. Itu sebabnya boleh pilih. Pastor, saya ini betul-betul penyembah Tuhan, pastor. Tanganmu bagaimana? Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika ditiup itu trompet, harus menyembah, betul? Oke. Boleh enggak ini Sadrak, Mesak, Abednego berpura-pura? Terus dia punya bolpen. Bolpennya dijatuhkan. Lalu semua menyembah, dia pun bungkuk kan? Lalu datang Nebukadnezar, kamu menyembah, saya tidak nyembah, saya ambil bolpen tuh. Boleh? Boleh. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap berdiri tegak, sementara yang lain menyembah. Ya, jadi boleh saja nanti di akhir zaman ada SDA members yang mengaku tetap menyembah Tuhan, tetapi perbuatanmu menyembah binatang. Tapi kalau Tuhan sudah kasih tanda di sini, dia tidak perlu lagi tanda di tangan. Karena itu sudah berarti Anda telah menerima meterai dari Tuhan. Ya, itulah bedanya. Oke, baik. Sudah mau habis ini ya. Sebenarnya angka 6 itu adalah angka manusia. Tuhan dalam Alkitab angkanya adalah 7 atau 10. 7 hari Sabat, 10 angka sempurna. Itu sebabnya perpuluhan 10%. Angka 6 sebenarnya adalah manusia. Kalau begitu, tanda binatang itu siapa yang mau disembah? Siapa yang mau disembah? Manusia. Ini angka mirip dengan yang muncul dalam cerita Nebukadnezar. Tahu berapa tingginya itu patung Nebukadnezar yang mau disembah? 60 kali berapa? 6. Apa ini accident pastor? Kebetulan nih? Apa kebetulan itu patungnya Nebukadnezar itu 60 kali 6? Tidak. Karena 60 kali 6 di situ ada angka 6. 6-nya adalah manusia. Walaupun orang dipaksa menyembah patung Nebukadnezar, sebenarnya mereka sedang menyembah siapa?
Nebukadnezar. Tapi yang disuruh adalah patungnya. Sama dengan cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. 666 merujuk kepada Trinitas setan. 666 melawan 777, yaitu Tuhan sendiri. Naga, binatang laut, binatang dari bumi, Bapa, Anak, Roh Kudus, sama. Malam hari ini ditawarkan kepada kita ada dua. Mau meterai Allah atau mau apa? Tanda binatang. Meterai binatang, menyembah binatang. Beribadah bukan menyembah Tuhan, tetapi menyembah manusia. Mana yang saudara mau pilih? Meterai Tuhan atau tanda binatang? Menyembah Tuhan pencipta di hari yang Tuhan sudah tetapkan, hari Sabat, atau menyembah manusia di hari yang ditetapkan oleh manusia? Pilihannya ada pada saudara. Kepada para pelajar-pelajar Alkitab, malam ini pun engkau harus putuskan hari apa, siapa yang kau sembah. Tuhankah, hari Sabat, ataukah binatang itu, manusia, hari ibadah yang lain? Malam ini khusus kepada pelajar Alkitab dan yang sudah belajar Alkitab. Jika engkau mau menerima meterai Tuhan, kau boleh berdiri di tempatmu lebih awal. Ada pelajar Alkitab yang mau menerima meterai Allah, menerima hari Sabat sebagai hari yang benar, menyembah hanya kepada Tuhan saja. Engkau boleh berdiri lebih awal di tempat di mana kamu duduk sekarang. Saya kasih waktu. Para pelajar-pelajar Alkitab yang sudah belajar Alkitab, siapa yang mau menerima meterai Allah malam hari ini, Tuhan pun akan mencatat namamu karena engkau mau menerima meterai dari Tuhan. Saya kasih kesempatan para pelajar-pelajar Alkitab yang sudah belajar. Ada yang mau berdiri? Jangan takut, jangan ragu, jangan malu. Kalau kita mau menerima meterai Tuhan, kita harus berani berdiri di hadapan orang banyak bahwa kita mau menerima meterai dari Tuhan. Ada para pelajar Alkitab? Ya, puji Tuhan. Ya, kita kasih kesempatan lebih awal kepada pelajar Alkitab karena mereka harus berani menyatakan, kami mau menerima meterai dari Tuhan. Ada lagi? Ya, jangan lihat temannya, jangan suruh temannya, ayo berdiri, 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 karena mungkin temannya belum berani menerima meterai dari Tuhan. Terima kasih sudah berdiri. Ada lagi yang mau berdiri? Pelajar Alkitab? Ya, harus berani berkata, Tuhan, saya mau menerima meterai dari Tuhan. Hari Sabat, hari yang benar, menyembah hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kepada kita yang sudah lebih awal menerima meterai Tuhan, kita perlu memastikan bahwa meterai itu akan kita simpan sampai Yesus datang. Apapun yang terjadi dunia ini, hari ibadah apapun yang akan dipaksakan kepada manusia, ingat hanya satu hari ibadah yang benar, hanya satu penyembahan yang benar. Itulah hari ibadah, hari Sabat, menyembah hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau saudara mau memperbaharui janji kita kepada Tuhan, saudara pun boleh berdiri di tempat saudara, bahwa kita akan tetap menerima meterai Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, meterai itu akan ditanamkan di dahi pikiran kita, dan kita tidak akan berubah sampai Yesus datang. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Pada malam hari ini, dalam pelajaran yang sedikit agak panjang, kami sudah belajar tentang cara setan dengan binatang dari dalam laut, binatang dari dalam bumi, untuk memaksa semua dunia menyembah kepada manusia. Tuhan, kami tidak akan menyembah kepada manusia. Kami hanya menyembah kepada Engkau, pencipta, penebus kami, juru selamat kami. Di sini ada para pelajar-pelajar Alkitab.
yang mereka baru pertama sekali menyatakan iman mereka, bahwa mereka akan menerima meterai Tuhan, hari Sabat Tuhan, sebagai hari yang benar, hari di mana kami datang menyembah kepadamu. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, oleh karena mereka pun rindu untuk diselamatkan. Mereka rindu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan malam ini mereka telah nyatakan iman mereka itu. Kepada semua kami yang sudah lebih awal menerima meterai Tuhan, menerima Yesus Kristus anak domba yang tersembelih, kuatkan kami Tuhan, agar kami boleh bertahan, tabah menghadapi banyak sekali kesusahan penderitaan ini. Sampai Yesus datang, kami akan menerima meterai Tuhan, hari Sabat Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang memeteraikan masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan pulang ke rumah. Jagailah, lindungilah kami. Tibakan dengan selamat di rumah. Malam ini kami beristirahat. Besok pagi bangunkan kami tubuh yang sehat, untuk kami boleh bekerja, beraktivitas. Dan pada malam hari kami akan datang kembali untuk belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.